tiba-tiba ada Gen 4, Gen 5, Gen 6, tiba-tiba jadi iPhone ya gitu. Kayak pas aku ulang tahun. Jadi nggak tahu kenapa aku ngerasa bersalah. Why? Kenapa aku masih hidup gitu loh di saat dia udah nggak ada di dunia ini. Tapi thank you untuk Brian dan Yasmin. Di hari ulang tahun aku yang menyedihkan tahun lalu tidak terjadi lagi karena ada kalian. Nangis pun juga sebenarnya nggak apa-apa ya Kak, itu kan. Iya sih. Cuman aku tuh kadang mikirnya takut menjual air mata gitu. Aku ya kalau misalkan ada saatnya nangis, aku nangis. Kalau misalkan masih bisa aku tahan, aku tahan. Itu jadi teman-teman, fun fact-nya itu sebenarnya aku itu ARMY teman-teman. Aku ARMY dari dulu, dari 2014. Dari BTS baru muncul, aku udah jadi ARMY. Tapi aku bukan K-pop, aku just ARMY. Soalnya aku cuma tahu perkembangan BTS. Tapi perkembangan yang lain, I don't know. Kayak, tiba-tiba ada Gen 4, Gen 5, Gen 6, tiba-tiba jadi iPhone ya gitu. Kayak, iya aku nggak tahu kayak, banyak sekali sekarang boyband dan girlband gitu. Yang aku tahu cuma BTS yang udah sampai mendunia gitu. Tapi emang awal sukanya gimana Kak? Jadi aku itu 2014 itu aku masih jadi santri. Dan aku punya temen, mungkin nanti dia nonton namanya Upi Lutfiah. Nah dia tuh K-pop. Dia yang pertama kali ngedengerin aku lagu BTS. Jadi lagunya waktu itu kan lagu R&B yang duk-duk-duk gitu. Dan itu tuh bikin aku bersemangat gitu. Jadi setiap ada izin keluar dari pesantren dulu, aku ke warnet untuk nonton BTS. Dan nonton BTS Boom. Kayak apa sih kisah mereka, latar belakang mereka, kayak room mereka kayak gitu. Dan aku ngerasa deket banget sama mereka pada saat itu. Karena mereka kayak terlihat bisa digapai. Udah ada halunya juga. Iya, dulu. Tapi sekarang mulai dewasa kayak ya udah ternyata kehidupan pribadi lebih penting gitu. Jadi tapi ketika ada kesempatan ya kan waktu itu tahun 2017 BTS tuh sempat konser. Cuman 2017 itu aku lagi kacau-kacaunya kayak dan gak punya uang juga pada saat itu. Jadi aku nggak nonton. Nah waktu kemarin ada Suga, walaupun bukan BTS ya, tapi ada satu membernya ke Indonesia, aku langsung kayak nonton. Dan ternyata aku sama Diba sama-sama ARMY. Jadi sebelum ini kita kayak, Diba, kamu nonton konser BTS? Dia yang ini, Jira nonton? Iya aku nonton, aku juga mau nonton, ayo barengan, ayo. Jadi kita barengan, meng-ARMY bareng sama Diba. Kalau membernya paling suka siapa? Aku suka sama Suga, sama Taehyung. Tapi overall aku suka 7-7-nya. Itu aku lagi di studio musik. Jadi besoknya itu aku mau show lagu aku yang Rakit, terus Dialog Hati, sama Arah Bersamamu. Waktu itu ada acara Google sama YouTube Musik di Solo. Dan aku perform pertama kalinya, jadi aku latihan dulu di situ dan sambil belajar alat musik lain. Karena kan aku suka musik, suka alat musik juga. Yang aku bisa di saat ini tuh cuman keyboard sama gitar dikit. Jadi nyoba drum, ternyata aku nggak cocok. Udah lebih baik keyboard aja. Susah nggak sih Kak belajar drum? Kemarin nyoba-nyoba gitu. Susah ya. Tapi sebenarnya lebih gampang karena ketukannya itu lebih menggema gitu kan di telinga. Tapi ya emang bukan ini aja sih, punya masing-masing ya kan. Kalau keyboard kayak kita cuma pakai satu tangan sambil merem aja udah kayak ini nadanya di sini gitu. Kalau drum aku belum kenal sama nada ini di D apa di C kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, aku tuh suka banget sama olahraga sebenarnya. Cuman kemarin-kemarin itu aku nggak nunjukin kalau lagi olahraga. Karena memang basically aku kan di Instagram itu terkenalnya of muslimah ya. Jadi ketika aku olahraga takutnya ada pakaian yang mungkin enggak sesuai dengan ekspektasi mereka kayak gitu.
Tapi sekarang kayaknya aku harus jadi diri aku sendiri sih. Dan aku di situ jadi catcher, itu yang aku bisa dulu sampai saat ini, karena kalau untuk jadi yang lainnya aku belum mampu ya. Aku seru banget sih itu untuk healing, ketemu banyak temen, karena di softball itu teman-teman lama aku ada di sana semua, jadi aku merasa kembali hidup dan kembali muda. Karena kan setelah menikah, ada di dunia entertain, teman-teman yang lama tuh banyak yang udah nggak komunikasi gitu sama aku. Kayak teman-teman kuliah semua udah kayak bukan menjauh, tapi ya punya prioritas yang berbeda gitu. Dan aku bisa ketemu mereka lagi di situ, di softball. Kayak ketemu sama teman-teman lama aku, ketemu saudara aku. Aku merasa, oh ya, aku juga masih muda loh. Aku juga pantas untuk mendapatkan keseruan ini. Aku juga pantas ketawa-ketawa bareng sama mereka gitu. Dan aku menemukan sisi aku lagi, sisi Zira yang dulu sempat terkubur di situ kayak gitu. Walaupun banyak banget komentar kenapa celananya terlalu ketat dan yang lain-lain. Kalau misalkan kalian tahu softball, seragamnya nggak ada yang gombrong. Kalau misalkan aku pakai unrock, yang ada aku terguling-guling gitu. Jadi mohon maaf ini Mah ya. Kalian harus kenal dulu softball. Demi keselamatan saat Demi olahraga. keselamatan saat olahraga, betul. Oke, terakhir nih Kak. Itu aku terharu banget sebenarnya. Jadi waktu itu aku tanggal 5 itu aku ketemu Yasmin sama Brian di acara Kak Oki. Terus aku nanya ke mereka, kalian mau nggak datang ke YouTube aku? Masih kecil sih, cuman kayak aku pengen kalian hadir aja gitu di YouTube aku. Cuman pengen ngasih tahu YouTube itu tuh aku ngebangun waktu itu bareng sama almarhum, dan aku pengen kalian hadir di sini untuk bertemu lah, bersua dengan YouTube aku gitu. Dan kebetulan itu memang hari ulang tahun aku nggak tahu ya, tiba-tiba mereka ternyata udah berkomunikasi sama kakak aku, sama bibi-bibi yang ada di rumah aku untuk ngasih aku surprise. Dan aku terharu banget, karena tahun lalu tuh aku nggak kayak gitu. Tahun lalu aku selama ulang tahun aku ngerem di kamar, karena tahun lalu masih berat banget untuk aku merayakan ulang tahun aku, karena pada saat itu masih berat banget ya. Karena almarhum wafat pas banget di bulan yang sama pas aku ulang tahun. Jadi nggak tahu kenapa aku ngerasa bersalah. Why? Kenapa aku masih hidup gitu loh di saat dia udah nggak ada di dunia ini. Dan tahun ini aku diberkahi banyak hal baik sama Allah, dipertemukan dengan orang-orang baik juga di saat ulang tahun aku yang awalnya aku ngerasa kayaknya bakal sama kayak tahun lalu, ternyata enggak. Tahun ini aku jauh lebih bersyukur kenapa Allah masih ngasih aku waktu untuk hidup. Mungkin aku masih punya banyak PR untuk kedepannya. Tapi thank you untuk Brian dan Yasmin. Di hari ulang tahun aku yang menyedihkan tahun lalu tidak terjadi lagi karena ada kalian. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa nonton film 172 Days di bioskop tanggal 23 November. Tonton bareng orang-orang yang kalian sayang. Dadah!